Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 2B di 3 Administrasi Bisnis akan menjelaskan mengenai komunikasi melalui laporan. Sebelum kita mulai beranjak ke materi, marilah berkenalan dengan anggota kelompok 5 terlebih dahulu. Kelompok kami beranggotakan 6 orang, yaitu Adina Ananda Ahmadiyah Jafar, Aisyah Nur Kusyani, Audita Ari Nurbudi, Bunga Melati, Rizka Amelia Putri, dan Wahyu Kurnia. Untuk topik pembahasan kita kali ini ada 4, yaitu yang pertama adalah rapat bisnis, yang kedua penulisan laporan bisnis, yang ketiga penulisan laporan singkat, dan yang keempat adalah penulisan laporan formal. Untuk topik yang pertama yaitu rapat bisnis. Pada dasarnya, istilah rapat tentu bukanlah hal yang asing dalam dunia bisnis maupun non-bisnis, baik yang berskala kecil, menengah, atau besar. Rapat yang diselenggarakan pada umumnya melibatkan 2 orang atau lebih untuk membahas sesuatu. Rapat bisnis sendiri dapat didefinisikan sebagai bentuk pertemuan 2 orang atau lebih di suatu tempat, baik di dalam maupun di luar kantor, untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Penyelenggaraan rapat bisnis. Rapat bisnis yang diadakan di dalam perusahaan pada umumnya membahas hal-hal yang sifatnya rutin. Rapat bisnis yang diadakan di luar perusahaan pada umumnya menyangkut hal-hal yang sifatnya khusus dan bersifat strategis. Diselenggarakan oleh pimpinan perusahaan serta jumlah pesertanya cukup banyak. Tujuan rapat bisnis yang pertama, berbagi informasi yang penting. Kedua, penjajakan ide baru yang akan dikerjakan. Ketiga, evaluasi ide baru untuk kemajuan pengerjaannya. Keempat, pengambilan keputusan bahwa ide baru tersebut dapat dijalankan atau akan merugikan. Kelima, membuat dokumen sebelum ide baru agar dapat dibahas dengan lancar. Keenam, memotivasi pekerja untuk meningkatkan kinerja pekerja tersebut. Perencanaan rapat bisnis diperlukan agar rapat tersebut berjalan lancar. Maka perlu untuk menentukan yang pertama, pelaksanaan rapat yang terdiri dari tanggal, tempat, waktu mulai, dan waktu selesai. Yang kedua, rumusan tujuan atau maksud rapat. Yang ketiga, partisipan. Yang keempat, topik pembahasan. Yang kelima, alokasi waktu dan kelengkapan rapat. Hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk rapat bisnis yaitu undangan, waktu dan tempat, lama durasi, pembawa acara, ketua penyelenggara, jumlah peserta, peserta yang diundang, narasumber, alokasi waktu narasumber, waktu istirahat, presensi peserta, akomodasi, dan fasilitas pendukung. Pelaksanaan rapat bisnis dapat berlangsung karena kesiapan panitia penyelenggara dalam menyiapkan segala hal, lalu kesiapan narasumber dalam menyiapkan materi yang akan disampaikan, serta kehadiran dan keaktifan peserta dalam mengikuti rapat bisnis. Pengaturan posisi duduk untuk rapat bisnis. Yang pertama yaitu gaya persegi 4 atau biasa disebut dengan boardroom style, digunakan untuk peserta yang relatif terbatas. Yang kedua yaitu gaya ruang kelas atau biasa disebut dengan classroom style, digunakan untuk jumlah peserta yang mencapai ratusan. Yang ketiga yaitu bentuk huruf U atau biasa disebut dengan U-shape style, digunakan untuk jumlah peserta yang lebih banyak daripada bentuk persegi 4. Dan yang terakhir, gaya melingkar atau biasa disebut dengan circular style, memberikan peluang interaksi antar peserta menjadi lebih baik dan dalam jumlah yang relatif sedikit. Laporan bisnis. Pengertian menurut para ahli, menurut Herta Ahmurbi dan Herbert W.H., laporan bisnis adalah suatu laporan yang memiliki sifat netral, tidak memihak, memiliki tujuan yang jelas, dan berisi rencana penyajian fakta kepada seorang atau lebih untuk tujuan bisnis tertentu. Menurut Himstreet dan Betty, laporan bisnis adalah suatu pesan objektif yang disusun secara teratur dan digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu bagian organisasional atau dari suatu institusi atau lembaga ke lembaga yang lain guna membantu pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Tujuan penulisan laporan bisnis. Yang pertama yaitu untuk memonitor dan mengendalikan operasional perusahaan. Yang kedua, untuk membantu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan perusahaan. Yang ketiga,
untuk memenuhi persyaratan-persyaratan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku bagi perusahaan. Yang keempat, untuk mendokumentasikan prestasi kerja yang diperlukan baik untuk keperluan internal maupun eksternal. Yang kelima, yaitu untuk menganalisis informasi dan memberikan bimbingan bagi pengambilan keputusan-keputusan atau isu-isu tertentu. Dan yang terakhir, untuk memperoleh sumber pendanaan atau membuka bisnis baru. Tentunya dalam penulisan laporan bisnis diperlukan sebuah persiapan. Persiapan ini terdiri dari 6. Yang pertama yaitu melakukan analisis masalah yang mencakup tujuan penyusunan laporan. Yang kedua, mempertimbangkan siapa yang akan menerima laporan. Dan yang ketiga yaitu menentukan ide atau gagasan. Yang keempat, mengumpulkan sebuah bahan yang akan diperlukan. Yang kelima, menganalisis dan menafsirkan data. Dan yang keenam, mengorganisasi data dan mempersiapkan outline akhir. Laporan bisnis mempunyai bagian pokok yang terdiri dari 3, yaitu yang pertama pendahuluan, yang berisikan pemberi kuasa, layout, masalah, maksud penulisan, ruang lingkup, metodologi, sumber-sumber primer atau sekunder, latar belakang, definisi istilah, keterbatasan, dan juga rekomendasi. Yang kedua yaitu teks. Teks ini membahas dan mengembangkan hal-hal penting secara rinci atau detail. Penulisan laporan bisnis yang baik harus mencangkup temuan fakta yang penting dan relevan. Dan yang ketiga, penutup. Bagian penutup ini berfungsi untuk merangkum laporan secara menyeluruh, mengambil keputusan atau memberikan rekomendasi. Tentunya bagian penutup ini berisi rangkuman, kesimpulan, rekomendasi, rencana tindakan, dan juga proposisi. Organisasi tubuh laporan bisnis. Yang pertama, cara menyusun tubuh laporan bisnis. Cara menyusun tubuh laporan bisnis ada 2, yaitu ada cara deduktif dan cara induktif. Cara deduktif yaitu cara penulisan dari ide pokok, lalu menjelaskan ke hal-hal yang lebih rinci. Cara ini biasanya dilakukan apabila pembaca memiliki karakteristik yang pertama orang yang terlalu sibuk. Yang kedua, pembaca adalah orang yang tidak sabaran. Yang ketiga, pembaca adalah orang yang suka hal to the point. Yang keempat adalah pembaca yang ingin mengetahui pandangan penulis terhadap permasalahan yang dibahas. Cara kedua adalah cara induktif. Cara induktif adalah cara menjelaskan fakta yang ada sebelum menjelaskan ide pokok, kesimpulan, saran, dan rekomendasi. Maka harus menyajikan fakta beserta bukti pendukung. Setelah itu dilanjut untuk menyajikan kesimpulan serta rekomendasi. Cara ini dilakukan apabila pembaca memiliki karakteristik yang pertama, orang yang menyukai penjelasan secara detail. Yang kedua, pembaca adalah orang yang suka membaca laporan secara menyeluruh. Yang ketiga, pembaca adalah orang yang mengutamakan proses dibandingkan hasil akhir. Selanjutnya ada cara menyusun teks laporan bisnis. Yang pertama adalah membuat topik-topik atau kriteria. Yang kedua, menyusun urutan peristiwa. Yang ketiga, mendeskripsikan tempat. Yang keempat, menjelaskan suatu proses atau prosedur. Yang kelima, menyusun urutan berdasarkan tingkat kepentingan. Selanjutnya, menyusun urutan tingkat familiaritas. Yang ketujuh, menyusun sumber-sumber yang digunakan. Dan yang terakhir adalah pemecahan masalah. Selanjutnya ada metode outline. Metode outline dibagi menjadi 3, yaitu jenis-jenis judul, format outline, dan parallel line. Laporan singkat. Pengertian laporan singkat adalah laporan yang mencakup materi pendukung yang relatif sedikit pencapaian komunikasi efektif. Laporan singkat itu sendiri dapat berbentuk memo atau surat yang terdiri hanya atas 1 atau 2 halaman saja. Secara umum,
Laporan singkat dalam dunia bisnis jarang dilengkapi dengan preliminary parts atau lembar halaman judul, surat pengantar, daftar isi, dan rangkuman atau abstrak, karena hanya terdiri atas 1 atau 2 halaman saja. Oleh karena itu, laporan singkat lebih menekankan pada tubuh suatu laporan yang mencakup pembuka, hasil temuan, bahasan, dan bagian penutup. Karakteristik laporan singkat. Yang pertama, gaya penulisan pribadi yang menggunakan gaya penulisan orang pertama atau kedua. Yang kedua, grafik untuk lebih menekankan pada penulisan. Yang ketiga, judul atau subjudul dalam tubuh laporan. Yang keempat, format memo atau surat. Perencanaan laporan singkat. Dalam merencanakan sebuah laporan singkat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain audiens, tujuan, dan subjek laporan. Masing-masing elemen akan mempengaruhi format dan panjang, gaya, serta organisasi suatu laporan. Ada beberapa format laporan yang dapat dipilih oleh penulis, antara lain yang pertama, reprinted, yaitu bentuk sebelum dicetak pada dasarnya untuk menulis laporan yang kosong, sehingga isinya pendek, hanya sekitar 5 atau kurang dari 5 yang berkaitan dengan informasi rutin. Yang kedua, surat. Jumlah halamannya 5 atau kurang yang ditujukan untuk pihak luar organisasi, sehingga mencakup semua bagian surat dan dilengkapi dengan judul, catatan kaki, tabel, dan gambar. Yang ketiga, memo. Format yang paling umum ini digunakan untuk kepentingan pihak intern suatu organisasi. Isinya mencakup tanggal, kepada, dari, dan subjek. Yang keempat, manuskrip. Terdiri dari ratusan halaman yang memerlukan pendekatan formal, sehingga memerlukan lebih banyak komponen sebelum teks dan setelah teks. Laporan formal. Laporan panjang sering disebut dengan laporan formal atau formal report. Salah satu yang membedakan dengan laporan singkat atau laporan informal bukan saja terlihat dari banyak sedikitnya halaman, tetapi bentuk atau format laporan itu sendiri. Secara umum, jumlah halaman laporan formal lebih banyak daripada jumlah halaman laporan singkat. Oleh karena itu, perencanaan dalam penyusunan sesuatu laporan formal sangat penting. Dalam membuat perencanaan formal, banyak hal yang perlu dipertimbangkan, antara lain mendefinisikan masalah, membuat kerangka atau outline untuk melakukan analisis, menyusun rencana kerja, melakukan penelitian atau riset, dan menganalisis data. Poin-poin penting tersebut akan dijelaskan secara lebih rinci berikut ini. Kriteria penyampaian laporan. Yang pertama yaitu laporan mencakup kelengkapan fakta, data yang akurat, faktual, serta objektif. Yang kedua yaitu penyajian laporan menggunakan bahasa yang baik, jelas, tepat, sistematis, serta menarik. Yang ketiga yaitu penyajian lisan harus disampaikan dengan vokal yang jelas pengucapannya, lafal, intonasi yang tepat, serta gaya ekspresi yang sesuai. Adapun jenis-jenis laporan berdasarkan bentuknya, yaitu yang pertama, laporan berbentuk formulir, merupakan laporan yang dibuat hanya dengan mengisi blanko yang telah disediakan. Yang kedua, yaitu laporan berbentuk memorandum, merupakan laporan yang diuraikan secara singkat. Laporan berbentuk memorandum dibuat dalam rangka proses hubungan kerja antara atasan dan bawahan, atau antar unsur-unsur dalam suatu instansi. Yang ketiga, yaitu laporan berbentuk surat. Surat ini dibuat dengan uraian yang lebih panjang dari memorandum sebagaimana uraian dalam bentuk surat biasa. Jenis laporan ini dapat digunakan untuk berbagai macam topik. Yang keempat, yaitu laporan berbentuk naskah. Laporan dalam bentuk naskah, yakni laporan yang panjang, biasanya disusun seperti makalah. Materi laporan juga dibagi ke dalam beberapa topik dan subtopik. Yang kelima yaitu laporan berbentuk buku. Laporan ini disusun dalam bentuk buku dengan menggunakan teks yang panjang dan lengkap. Struktur penulisan laporan formal.
adalah jenis teks laporan yang struktur penulisannya lengkap. Struktur ini terdiri dari yang pertama yaitu halaman judul, yang kedua halaman pengesahan, yang ketiga kata pengantar, yang keempat daftar isi, yang kelima daftar tabel jika ada, yang keenam daftar grafik jika ada, yang ketujuh pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan, ruang lingkup permasalahan, pembatasan masalah, dan sebagainya. Yang kedelapan yaitu bagian isi yang berisi hal-hal pokok atau intisari dari pembahasan laporan, serta penyampaian keinginan pelapor terhadap hal-hal yang berkaitan dengan laporan yang belum ada. Cara menulis laporan formal, yaitu yang pertama, mendefinisikan masalah dan menentukan tujuan. Yang kedua, membuat kerangka untuk analisis. Yang ketiga, menyusun rencana kerja. Yang keempat, melakukan penelitian. Yang kelima, yaitu melakukan analisis data. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.